hari ya berarti kebanyakan kita alhamdulillah untuk usaha kecil, mikro, menengah ya, berarti yang dagang kebanyakannya ada pedagang seperti itu. Berarti di sini kebanyakan UMKM ya? UMKM. Kalau UMKM kita alhamdulillah untuk sudah kerjasama ya dengan dinas perindustrian perdagangan terkait izin usahanya, kita sudah ada NIB-nya, sertifikat halalnya, kita sudah Terus ada nggak sih Bu dari desa ini itu program-program yang sedang berjalan? program di bidang apa dulu? Bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, kayak pelatihan. Dari program pembangunan Kalau pembangunan kita di tahap 1 itu sudah terrealisasi ya, ada suatu bangunan sudah selesai 100%. Ibu izin. Ya, pembangunannya ada di wilayah Desa Dusun Mengguru juga dua di RT 6 di sini ada kegiatan TPT RT 6 sama pengerasan, terus ada lain tangga Agustanya RT 12 sama TPT irigasi antar di RT 13. Kalau boleh tahu Ibu di situ ada air bersihnya kalau nggak salah itu teh. Air bersih. Iya yang ada Toren besar. besar itu. Gimana nih? Yang Itu. dekat tanjakan itu. Itu maksudnya Cikujang. Oh Cikujang juga. Oh. Cikujang. PDAM ya? Iya, PDAM itu maksudnya PDAM Cikujang. Iya, pokoknya kita baca aja sampai jembatan aja. Kalau terkait fasilitas kesehatan Ibu di sini bagaimana? Fasilitas kesehatan, alhamdulillah untuk sekarang kita menunjang ya. Fasilitas jaraknya dekat, ada bidan, ada klinik juga kita ada. Banyak ya di situ. Ya, klinik Maya Dita ya. Kalau klinik yang terbaru itu bukan Desa Cibentang, tapi Desa Babakan, masuknya ke sana. Kalau kita alhamdulillah untuk fasilitas kesehatan ada yang terdekat klinik. Dan juga kalau misalkan klinik yang terdekat juga ada Pustu di Desa Cikujang yang dekat itu desanya ya. Sama polsek. Kalau terkait infrastruktur, terus listrik dan air bersih, apa ada kendala nggak Bu di desa ini? Untuk saat ini kita tidak ada kendala, sudah ada penanganan dan semua sudah memiliki. Begitupun dengan pendidikan bagaimana? Nah, untuk pendidikan itu sumber SDM berarti ya, kita melihatnya kalau pendidikan itu berarti di dalam sumber SDM-nya. Kalau SDM dalam pendidikannya sejauh ini kita itu ada program dengan PKBM ya, PKBM yang untuk pusat kegiatan belajar masyarakat yang memang untuk anak-anak ataupun masyarakat khususnya di Desa Cibentang yang DO sekolah, yang putus sekolah, yang memang sekolahnya tidak dilanjutkan, kita raih untuk masuk ke sekolah PKBM. Jadi SDM dalam bidang pendidikan pun tidak hanya sekolah formal, tapi sekolah non formal juga kita bisa diraih. Dalam hal lingkupnya kita tidak hanya dalam pendidikan, tapi dalam menunjang dari keterampilannya, kemampuan dari masyarakat kan pasti berbeda-beda ya. Alhamdulillah kita ada termasuk di rumah saya sendiri untuk PKBM-nya tuh. Gitu ada. Kalau untuk potensi, ada nggak sih Bu potensi di desa ini yang belum tergali? Potensi yang belum tergali intinya di bidang UMKM sih kita pengen lebih menggerakkan ke masyarakat gitu. Jadi memang kalau masyarakat itu ketika berbicara permodalan, nah ini yang sebenarnya kita masih belum siap gitu kalau untuk permodalan ini. Berarti prioritas desa ini yang lebih ke UMKM? UMKM-nya. Bu, terkait masalah di desa ini apa sih Bu? Apa aja masalahnya gitu, terus bagaimana cara desa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa ini? Masalah apa dulu? Tergantung dari misalkan masalah infrastruktur deh. Dalam Kita pengen tahu gitu bagaimana sih langkah-langkah desa ini. ya untuk keseluruhan mungkin ya ketika ada sebuah problem baik itu di lingkup pemerintahan atau dengan masyarakat, tentunya kita pasti selalu berhubungan dengan dari BPD ya. Nah, karena BPD itu Badan Pemusatan Desa yang menampung semua aspirasi dari permasalahan-permasalahan dari masyarakat itu sendiri.
yang akhirnya kita pasti melaksanakan musyawarah mufakat antara pihak pemerintah desa dengan pihak BPD maupun dengan pihak masyarakat itu sendiri. Sejauh ini alhamdulillah sih kita selalu dimusyawarahkan ya segala sesuatu ada permasalahan di lapangan, apalagi yang terkait itu keluarga, KDRT, masalah persengketaan tanah, hal itu semua pasti lingkupnya ke pihak desa ya, ke pemerintahan. Kita pun tidak berdiri sendiri, tapi ada mitra kerja kita, ada Bapak Binmas, ada Binsa, ya gitu. Kita selalu tahu, selalu menginformasikan permasalahan-permasalahan, misalkan di ronda malam ya, pencurian ya, ada maling kayak gitu, selalu ada laporan kita. Karena kita pun setiap ada permasalahan itu laporan dari pihak tingkat RT dan RW. Kita pun sekarang sudah mulai zaman online ya, kita pun punya masing-masing punya grup WA masing-masing. Karena di desa, di pemerintahan desa itu kita mempunyai LPAD ya, mitra kerja kita ada RT RW, ada posyandu kadernya, ada karang tarunanya, ada LPM-nya. Jadi kita itu semua informasi ada di masing-masing mereka, karena yang terjun, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah para LPAD ini. Jadi semua laporan dari mulai yang kecil sampai masalah besar itu selalu nyampe ke kita. Cuman persoalan yang memang sifatnya privasi, yang memang sifatnya bisa dimusyawarahkan dengan lingkup sektor yang lain itu. Ibu, saya mau bertanya tentang bagaimana sih kalau ada sosialisasi tentang bagaimana sih sikap masyarakat tuh apa antusias itu kalau ada sosialisasi seperti sosialisasi UMKM. Gimana sih respon masyarakat di sini? Apa antusias atau cenderung biasa saja gitu? Kalau masyarakat itu gimana kita? Karena kan pemerintahan itu yang menggerakkan masyarakat. Masyarakat juga menggerakkan kita. Nah, salah satunya tentang sosialisasi. Sosialisasi di masyarakat sebenarnya itu yang diinginkan masyarakat, tidak hanya lewat informasi media sosial ya, tapi bagaimana cara sentuhan kita, pendekatan persuasif kita antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu pengennya dijelaskan mulai dari A sampai Z, sosialisasi itu secara bahasa Sunda kepo merenan ya, udah kepo ya masyarakat seperti itu. Jadi ketika ada masyarakat kita sosialisasikan kepada masyarakat, tentunya misalkan dalam hal kependudukan ya, karena tidak semua masyarakat paham tentang kependudukan ya, masalah sekarang masalah pernikahan, cara penggantian kartu keluarga, cara pembuatan KTP, kan masyarakat itu yang penting punya data kartu keluarga udah selesai. Ataupun yang misalkan yang cerai misalnya, yang cerai itu udah cerai, tapi kan kalau secara legalitas secara hukum kan harus diurus-urus administrasinya kan. Kalau cerai itu harus talak dulu, ada surat pernyataan talak ya, ada saksi, baru diurus ke pengadilan. Tapi kan sejauh ini masyarakat yang tahunya udah ada pernyataan talak, padahal di situ ada cerai hidup tercatat, ada cerai hidup yang tercatat kan, seperti itu. Yang keduanya masalah akte kelahiran anak, terkadang tos melahirkan teh atos gitu kan, yang padahal ada yang harus diurus pada saat anak mau masuk sekolah baru diurus. Nah itu jadi sosialisasi kita di desa itu memang perlu ya, tapi alhamdulillah sejauh ini kita sosialisasi antara RT dengan RW, kita sesuai dengan masyarakat, selalu ada kegiatan-kegiatan itu selalu disampaikan sosialisasi itu. Tapi jelas kalau masyarakat itu pasti antusias dengan adanya program kita di desa, yaitu Simurce ya, kita ada Simurce siap melayani dengan mudah dan cepat. Itu artinya Simurce di sini kita hanya di lingkup bidang kependudukan. Saya mau bertanya. Saya aja Bu. Ibu ada gak sih Bu dari Ibu harapan gitu buat dari kami yang akan KKN di sini gitu terkait programnya Ibu itu berharap seperti apa? Harapan pribadi ya gimana ya? Harapan desa agar biar berjalan bersama. Sebenarnya apalagi adik-adik di sini ya, apalagi di bidang pendidikan bagi SD, tentunya ini sangat berkaitan dengan pemberdayaan di sini. Kita harus lebih meningkatkan dalam sumber daya manusia di bidang pendidikannya. Karena pemikiran dari masyarakat saat ini ketika
anak ingin sekolah, anak ingin cita-citanya untuk sekolahnya sampai lebih tinggi, itu kan pasti ada pada dapur-dapur ini, apalagi perempuan ya, apalagi seperti itu. Nah, diharapkan nanti adik-adik juga bisa mensosialisasikan baik pendidikannya harus sekolah, memotivasi masyarakat, apalagi orang tua. Dan ini juga mengikuti nanti garis besarnya ke yang lain ya, ke ekonomi juga kan nanti. Ini sangat bersentuhan dengan ekonomi, keadaan keluarga. Jadi kita itu jangan menjudge ke pada masyarakat atau salah satunya keluarga ya. Kenapa sih anak ini pendekatannya? Jadi kita pun mahasiswa di sini ya, adik-adik di sini nanti ketika di lapangan bisa lebih pendekatannya seperti apa nanti dengan komunikasi, ngobrol warung ya biasanya. Ngobrol formal ya. Suka ada kayak terbang penghalang Ya, gitu ya Bu. sebenarnya untuk harapan kami kalau hanya sekedar pembangunan infrastruktur itu bisa terlihat, tapi secara moral kita sebagai pemerintah desa yang harus kita bangun saat ini yaitu sumber daya manusianya, bidang pendidikannya, pola pikir masyarakatnya harus kita rubah, mindsetnya harus kita rubah. Jadi jangan sampai kepada pemerintah itu seperti ini gitu kan, minta sumbangan bantuan. Nah itu jadi konsepnya mungkin karena SDM-nya itu, kalau misalkan SDM-nya tidak rendah mah ya, tidak bukan berarti merendahkan seseorang ya, bukan, ini lingkup pada garis besarnya. Kalau SDM-nya memadai ya, sekolahnya tinggi, pemikirannya oke, pasti ya tidak akan seperti ini. Konsep dari bantuan pemerintah itu ya itulah, ini selalu ingin dibantu seharusnya. Kalau kita punya pemikiran masyarakat, konsepnya SDM sudah mulai maju, pemikiran sudah maju, tidak mungkin mau menerima bantuan dari pemerintah. Karena konsep dari adanya pemerintah otonomi daerah itu kan untuk pemberdayaan masyarakat, berdaya untuk semuanya, gitu kan. Jadi bukan hanya ingin diberi dan meminta, gitu. Sini itu sih. Berarti lebih ke pendidikan. Pendidikan, kalau saya lebih ke pendidikannya. Kalau hanya sebatas terlihat visi pembangunan ini itu mah sudah terlihat jelas, tapi secara moral kita itu tugas tanggung jawab kita itu salah satunya pendidikan, tidak hanya pendidikan umum, itu pendidikan agamanya ya. Sekarang kan lihat anak-anak zaman sekarang ya, beda, jauh beda. Makanya kita harus terapkan itu pendidikan agamanya, pendidikan umumnya gitu. Tapi konsep digitalisasi ini kan terkadang orang tua yang udah sepuh ya mana ngerti gitu ya, makanya dibodoh kan memudahkan seperti itu. Kita harus menerapkan konsep etika ada pada orang tua ya, salah satunya nanti lebih banyak ya, secara luasnya bahasanya nanti akan lebih menyeluruh kalau untuk masalah pendidikan. Konsepnya pendidikan aja nanti nyambung mana ke ekonominya, iya ketanggung-jawabannya nanti banyak. Tapi ada gak Bu anak yang tidak sekolah gitu di sekitaran sini? Ada. Kalau pengalaman saya dulu ya, merekrut anak yang memang DO, benar-benar DO itu pengalaman satu orang aja meraih untuk ingin sekolah itu susah ya. Karena satu, kenapa selalu diajak ngobrol, alasannya kenapa ini DO anak, apakah memang tidak mampu, ataukah memang anaknya tidak mau, apakah ada hal lain, ada apa, mungkin tiga faktor itu kan ada, pasti ada ya. Salah satunya apakah memang di sekolahnya ada yang memang bullying, ataukah memang konsep ekonomi keluarganya, ataukah memang tidak mendukung dari pihak keluarganya, ataukah memang anaknya tidak mau. Karena kan ketika kita berbicara anak tidak mau itu karena ada apa ya, gitu kan, barangkali mau ujung-ujung udah embung kan, gitu rasanya seperti itu, ada apa gitu. Makanya kita secara pendekatan emosionalnya, mengajak secara persuasifnya seperti apa kan gitu ya. Sampai tadi waktu itu merekrut anak satu orang dari DO kelas 3 SD sampai nggak mau keluar rumah, nggak mau sekolah, nggak mau bergaul dengan